Jadi hari ini kami ada di kampus UNM, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial. Jadi hari ini kami akan melakukan wawancara atau mencari mahasiswa untuk bertanya mengenai sesuatu hal. Yang pertama yaitu apa sih itu politik? Yang kedua, pentingnya partisipasi politik. Yang ketiga, budaya politik di Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana kondisi aktual politik Indonesia. Oke dah, langsung aja yuk. Gas. Gas. Ke kamera. Kalau menurutku sih sangat penting sih kalau partisipasi politik, karena kalau misalnya ada suatu undang-undang dibuat baru tidak ada partisipasi politik, pasti jadi sangat penting untuk Penting ini. Politik ini sangat penting ya bagi penyelenggaraan pemerintahan di negara. Jadi sekiranya kita masyarakat harus bisalah berpartisipasi dengan baik dalam proses pemerintahan ini. Ya, kalau bicara tentang kepentingan ya pasti setiap orang memiliki kepentingan masing-masing toh. Urgensi partisipasi politik. Masa reformasi telah menghendaki adanya pelibatan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan pelaksanaan demokrasi pada suatu negara tentunya akan sehat serta berkualitas apabila terdapat partisipasi dari masyarakatnya. Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik berkaitan erat dengan kesadaran politik masyarakat yang berpartisipasi dalam politik, serta bahwa tindakan mereka dapat memberikan pengaruh dalam dunia perpolitikan dan penyelenggaraan pemerintah. Bagaimana sih budaya politik di Indonesia? Budaya politik di Indonesia ya melihat kondisi sekarang di Indonesia ini, mungkin politiknya itu sudah berjalan dengan baik, tapi ada beberapa kan yang tidak kita ketahui. Mungkin di sisi lain ada hal yang mungkin tidak bermanfaat bagi masyarakat, misalnya kasus korupsi itu kan yang mungkin paling sering terjadi di dunia perpolitikan. Ya, sekiranya begitu. Bagaimana ini budaya politik di Indonesia? Kalau menurut saya sih bagaimana ya, tidak terlalu baik sih, karena bagaimana kalau dilihat dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, kayak korupsi masih saja merajalela, tidak ada sekali perubahan. Itu saya dari saya. Kalau pada iya, aman juga. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih budaya politik di Indonesia? Menurut kakak gimana? Mungkin belum dijawab saudara. Mungkin kak, budaya politik di Indonesia gimana sih? Terus saya nggak tahu apa kalau saya Kita tahu bersama bahwa setiap bangsa pasti memiliki budaya politiknya yang masing-masing, termasuk di Indonesia. Secara terminologis, budaya politik adalah suatu nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya. Yang pertama itu budaya politik parakial, di mana budaya politik parakial biasa juga disebut dengan tipe budaya politik di Indonesia yang apatis. Budaya politik ini disebut dengan budaya yang apatis karena minat dan partisipasi masyarakat
untuk terlibat dalam suatu kegiatan politik sangat rendah, dan bahkan ada masyarakat yang tidak peduli dengan adanya kegiatan politik yang ada di sekitarnya. Yang tipe budaya politik yang kedua yaitu budaya politik kaula atau budaya politik subjek. Memiliki karakteristik yang unik, di mana warga negara tipe budaya politik ini cenderung patuh pada pejabat pemerintah atau politisi. Budaya politik yang ketiga yaitu budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang paling diharapkan dalam politik yang berlangsung di Indonesia. Budaya politik ini adalah salah satu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Banyak itu partai politik, itu tuh bisa saja orang-orang yang terpandang lihat. Kalau orang-orang yang di bawah itu pun ambilnya di suaranya ceritanya tuh untuk memenangkan dirinya sudah itu nampuan mi dana jampang ceritanya kalau orang jadi pun itu tuh. Terakhir ini kondisi aktual politik Indonesia. Kalau kondisinya sih, kalau melihat dari sekarang mungkin baik tapi tidak cukup baik. Iya sedang-sedang. Karena gimana ya? Dilihat lagi nih banyak sekali masalah-masalah di pemerintahan seperti kayak itu yang yang ini kasus baru-baru yang itu kilang Pertamina yang meledak. Di situ kan yang bertanggung jawab itu harusnya yang disalahkan di situ Pertamina kan. Tapi kan Pertamina memang dari awal tahu sudah mengingatkan bahwa itu kalau masyarakat tinggal di situ itu akan sangat berbahaya, tapi itu tidak ditanggapi dengan baik oleh Gubernur DKI Jakarta sendiri. Malahan dia kayak legalkan yang itu yang tanah yang tinggalnya itu masyarakat yang seharusnya tidak boleh di situ karena karena berbahaya. Itu saya. Sama juga jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih kondisi aktual politik di Indonesia sekarang? Menurut Kakak gimana? Kalau berbicara soal kondisi ya, saya sebagai orang awam sih tidak tahu mesti ya bagaimana kondisi yang ada di negara kita ini. Tapi kalau dinilai dari apa yang kita lihat sekarang di kondisi Indonesia ini mungkin sudah lumayan baik lah. Tapi masih mungkin untuk dikembangkan lagi. Kiranya ada kayak motivasi yang barulah dikeluarkan di politik ini ya, mungkin begitu. Politik Indonesia dewasa ini seperti sedang mendominasi wacana di media. Layaknya gula yang sedang dikelilingi semut, seperti itulah media yang memberitakan kondisi politik di Indonesia. Sebenarnya politik layaknya sebuah pisau. Bila pisau tersebut digunakan oleh ibu rumah tangga untuk memasak, maka pisau akanlah sangat bermanfaat. Maka akan tersedia hidangan yang lezat untuk keluarga. Namun beda cerita bila pisau tersebut digunakan oleh seorang pembunuh, maka yang terjadi adalah sebuah kesedihan dan kesengsaraan yang terjadi. Begitu pula dengan politik, ia akan bisa menjadi sebuah alat untuk mencapai sebuah kebahagiaan atau malah menjadi sebuah kesengsaraan. Dewasa ini, para politikus yang ada justru tidak mampu memberikan sebuah kesejukan di tengah gerahnya suasana politik yang ada. Para politikus ini nampaknya masih terlalu sibuk, padahal rakyat Indonesia di luar sana menjadi korban mereka. Contoh yang bisa kita ambil, masih banyak kita lihat masalah soal kemiskinan, putus sekolah, dan kelaparan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka seperti bom yang terus dipendam, maka suatu saat akan meletus juga. Jika kondisi pemerintah terus seperti ini, maka tidak mustahil jika rakyat tidak akan percaya dengan politik. Ketidakpercayaan para rakyat inilah yang sangat berbahaya bagi kestabilan negara. Sudah seharusnya kita membenahi bangsa ini.
Karena bila kondisi seperti ini terus dibudayakan, maka bukanlah hal yang mustahil jika suatu saat nanti nama Indonesia hanya tinggal sejarah. Oke guys, cukup sekian untuk hari ini. Kami dari kelompok 1 undur diri. See you next time. Ya, menurut saya pribadi, politik adalah pembuatan suatu lembaga, di mana lembaga tersebut biasa dimanfaatkan beberapa orang untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Kalau saya sih itu wadah masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang diwakili oleh seseorang. Pengertian politik sih secara garis besar kan adalah proses pembentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, toh misal pengambilan keputusan dan lain sebagainya lah yang ada di pemerintahan. Pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Secara umum, definisi politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Selanjutnya, pengertian politik menurut para ahli. Pertama, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, politik adalah suatu upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Selanjutnya, menurut Joyce Michel, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya. Selanjutnya, menurut Roger F. Soltau, politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu. Selanjutnya, menurut W. A. Robson, politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil. Yang terakhir, menurut Paul Janet, politik merupakan ilmu yang mengatur perkembangan negara, begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan. Kalau menurutku sih sangat penting kalau partisipasi politik, karena kalau misalnya ada suatu undang-undang dibuat baru tidak ada partisipasi politik, pasti jadi sangat penting untuk Penting ini Politik ini sangat penting ya bagi penyelenggaraan pemerintahan di negara. Jadi sekiranya kita masyarakat harus bisalah berpartisipasi dengan baik dalam proses pemerintahan ini. Ya, kalau bicara tentang kepentingan ya pasti setiap orang memiliki kepentingan masing-masing toh. Urgensi partisipasi politik. Masa reformasi telah menghendaki adanya pelibatan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan pelaksanaan demokrasi pada suatu negara tentunya akan sehat serta berkualitas apabila terdapat partisipasi dari masyarakatnya. Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik berkaitan erat dengan kesadaran politik masyarakat yang berpartisipasi dalam politik, serta bahwa tindakan mereka dapat memberikan pengaruh dalam dunia perpolitikan dan penyelenggaraan pemerintah. Bagaimana sih budaya politik di Indonesia? Budaya politik di Indonesia ya melihat kondisi sekarang di Indonesia ini, mungkin politiknya itu
sudah berjalan dengan baik, tapi ada beberapa kan yang tidak kita ketahui. Mungkin di sisi lain ada hal yang mungkin tidak bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya kasus korupsi itu kan yang mungkin paling sering terjadi di dunia perpolitikan. Ya, sekiranya begitu. Bagaimana ini budaya politik di Indonesia? Kalau menurut saya sih gimana ya, tidak terlalu baik sih, karena bagaimana kalau dilihat dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Kayak korupsi masih saja berajalela, tidak ada sekali perubahan. Itu saya dari saya. Kalau pada iya, aman juga. Anu. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih budaya politik di Indonesia? Menurut kakak gimana? Mungkin dijawab saudara Mungkin kak, budaya politik di Indonesia gimana sih? Kita tahu bersama bahwa setiap bangsa pasti memiliki budaya politiknya yang masing-masing, termasuk di Indonesia. Secara terminologis, budaya politik adalah suatu nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya. Yang pertama itu budaya politik parakial, di mana budaya politik parakial biasa juga disebut dengan tipe budaya politik di Indonesia yang apatis. Budaya politik ini disebut dengan budaya yang apatis karena minat dan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam suatu kegiatan politik sangat rendah, dan bahkan ada masyarakat yang tidak peduli dengan adanya kegiatan politik yang ada di sekitarnya. Dan tipe budaya politik yang kedua yaitu budaya politik kaula atau budaya politik subjek. Memiliki karakteristik yang unik, di mana warga negara tipe budaya politik ini cenderung patuh pada pejabat pemerintah atau politisi. Budaya politik yang ketiga yaitu budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang paling diharapkan dalam politik yang berlangsung di Indonesia. Budaya politik ini adalah salah satu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Banyak untuk partai politik, itu bisa saja orang-orang yang terpandang lihat. Kalau orang-orang yang di bawah itu pun ambilnya di suaranya ceritanya tuh untuk memenangkan dirinya sudah itu nampuan dana jampang ceritanya kalau orang yang pun itu Terakhir ini, kondisi aktual politik Indonesia. Kalau kondisinya sih, kalau melihat dari sekarang sih, mungkin baik tapi tidak cukup baik. Iya, sedang-sedang. Karena gimana ya? Dilihat lagi nih banyak sekali masalah-masalah di pemerintahan seperti kayak itu yang yang ini kasus baru-baru yang itu kilang Pertamina yang meledak. Di situ kan yang bertanggung jawab itu harusnya yang disalahkan di situ Pertamina kan. Tapi kan Pertamina memang dari awal tahu sudah mengingatkan bahwa itu kalau masyarakat tinggal di situ itu akan sangat berbahaya, tapi itu tidak ditanggapi dengan baik oleh Gubernur DKI Jakarta sendiri. Malahan dia kayak legalkan yang itu yang tanah yang tinggal itu masyarakat yang seharusnya tidak boleh di situ karena karena berbahaya. Itu saya. Sama juga jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih kondisi aktual politik di Indonesia sekarang? Menurut kakak gimana? Kalau berbicara soal kondisi ya, saya sebagai orang awam sih tidak tahu mesti ya bagaimana kondisi yang ada di negara kita ini. Tapi kalau dinilai dari apa yang kita lihat sekarang di kondisi Indonesia ini mungkin sudah lumayan baik lah, tapi masih mungkin untuk dikembangkan lagi. Kiranya
ada apa ya, kayak motivasi yang barulah dikeluarkan di politik ini ya, mungkin begitu. Politik Indonesia dewasa ini seperti sedang mendominasi wacana di media. Layaknya gula yang sedang dikelilingi semut, seperti itulah media yang memberitakan kondisi politik di Indonesia. Sebenarnya politik layaknya sebuah pisau. Bila pisau tersebut digunakan oleh ibu rumah tangga untuk memasak, maka pisau akanlah sangat bermanfaat. Maka akan tersedia hidangan yang lezat untuk keluarga. Namun beda cerita bila pisau tersebut digunakan oleh seorang pembunuh, maka yang terjadi adalah sebuah kesedihan dan kesengsaraan yang terjadi. Begitu pula dengan politik, ia akan bisa menjadi sebuah alat untuk mencapai sebuah kebahagiaan atau malah menjadi sebuah kesengsaraan. Dewasa ini, para politikus yang ada justru tidak mampu memberikan sebuah kesejukan di tengah gerahnya suasana politik yang ada. Para politikus ini nampaknya masih terlalu sibuk, padahal rakyat Indonesia di luar sana menjadi korban mereka. Contoh yang bisa kita ambil, masih banyak kita lihat masalah soal kemiskinan, putus sekolah, dan kelaparan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka seperti bom yang terus dipendam, maka suatu saat akan meletus juga. Jika kondisi pemerintah terus seperti ini, maka tidak mustahil jika rakyat tidak akan percaya dengan politik. Ketidakpercayaan para rakyat inilah yang sangat berbahaya bagi kestabilan negara. Sudah seharusnya kita membenahi bangsa ini. Karena bila kondisi seperti ini terus dibudayakan, maka bukanlah hal yang mustahil jika suatu saat nanti nama Indonesia hanya tinggal sejarah. Oke guys, cukup sekian untuk hari ini. Kami dari kelompok 1 undur diri. See you next time. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Migran mengenai mengapa setiap tahunnya masyarakat banyak yang golput. Nah, ada beberapa alasan mengapa masyarakat banyak yang golput. Di antaranya itu yang pertama, ketidakpuasan terhadap pilihan yang ada. Beberapa pemilih mungkin merasa tidak terwakili oleh calon atau partai politik yang ada. Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada yang sesuai dengan kenyataan atau dengan keyakinan atau kepentingan mereka, sehingga memilih untuk tidak memberikan suara mereka. Dan yang kedua, ada rasa putus asa atau skeptisme terhadap politik. Beberapa orang mungkin merasa bahwa partisipasi mereka dalam pemilihan tidak akan menghasilkan perubahan yang hasilnya signifikan, atau bahwa sistem politik secara keseluruhan korup atau tidak efektif. Dan yang ketiga, kepercayaan terhadap isu intuisi politik. Masyarakat dapat merasa kecewa dengan para pemimpin politik yang tidak memenuhi janji-janji kampanye mereka, atau terlibat dalam perilaku korup atau tidak etis. Yang keempat, kendala logistik atau administratif. Beberapa pemilih mungkin mengalami kendala praktis seperti masalah dengan pendaftaran pemilih, jarak yang jauh menuju tempat pemungutan suara, atau kesulitan dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang formal. Dan yang kelima, ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran. Beberapa orang mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya hak pilih atau proses pemilihan, atau mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang calon atau isu-isu yang relevan. Hal ini dapat membuat mereka kurang termotivasi untuk memberikan suara mereka. Saya rasa seperti itu. Pertanyaan saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Gabriela Nadia Burgita. Adapun pertanyaannya yaitu bagaimana cara agar perspektif atau pandangan masyarakat terhadap politik di Indonesia tidak menurun. Namun sebelumnya saya akan membawakan materi tentang ada beberapa faktor timbulnya perspektif negatif yang muncul dari masyarakat terhadap pemerintah, yaitu yang pertama karena timbul dari cara atau tingkah laku pemimpin atau para aparat pemerintah. Kita tahu bahwa banyak akhir ini para pejabat negara itu menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan korupsi. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpin itu cenderung merugikan masyarakat luas dan tidak sesuai dengan hukum yang
informasi atau transparansi dari pemerintah terhadap anggaran atau kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, agar warga masyarakat juga dapat mengawasi, mengikuti perkembangan pemerintah, agar kesempatan korupsi oleh para aparat negara dapat diminimalisir. Kemudian yang ketiga yaitu sosialisasi atau pendidikan politik terhadap masyarakat di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Saudara Al. Pertanyaannya itu, bagaimana kalian menjalin adanya pemenuhan hak asasi manusia terhadap partisipan gangguan mental atau jiwa terhadap hak politik? Nah, jawaban kami terkait hak politik bagi gangguan mental, bahwasannya partisipasi dari orang yang gangguan mental tidak dapat terjalin secara full. Dalam artian, hak mereka terbatas dikarenakan gangguan mental yang diidap. Nah, sebagai contoh hak yang tidak diberikan kepada orang yang mengidap gangguan mental, tidak diperkenankan untuk mengikuti pemilu dikarenakan mereka takutnya mudah terdoktrin atau tidak dapat kesadaran sepenuhnya. Nah, KPU telah mengakomodir terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas sejak dimulainya terhadap pemutakhiran data pemilih. Nah, petugas PPDB saat melakukan tahapan pencocokan dan penelitian diwajibkan mendata pemilih penyandang disabilitas dengan cara mencantumkan kode jenis disabilitas pada kolom keterangan. Namun untuk menjadi partisipan tidak hanya melalui satu jalur pemilu, sejak melainkan hak misalnya berpendapat, kritik, dan banyak hal lainnya. Mungkin sekian, terima kasih.